Selamat datang di pertemuan hari ini. Kita akan membahas tentang organisasi sistem saraf yang merupakan fondasi penting dalam memahami biopsikologi. Sistem saraf adalah jaringan komunikasi utama dalam tubuh yang memungkinkan kita untuk berpikir, bergerak, dan merasakan lingkungan sekitar. Dengan memahami sistem saraf, kita dapat lebih memahami bagaimana otak dan tubuh saling berinteraksi dalam mengatur perilaku manusia. Dalam memahami sistem saraf, kita dapat menggunakan berbagai terminologi. Pertama, kita bisa mengarahkan pemahaman dari sisi anatominya, yaitu bagaimana kita memahami otak dilihat dari strukturnya, bentukannya, ya. Kemudian kita juga bisa memahami sistem saraf dari bagaimana impuls ya bekerja ya. Jadi komunikasi antar sistem saraf itu akan dilakukan lewat neuron ya yang merupakan unit terkecil. Nah, neuron ini akan menjalankan fungsi konduktivitas ya. Artinya bagaimana pesan itu diterima dari suatu neuron ke neuron yang lain ya. Jadi ini ada pemahaman mengenai impuls saraf. Yang ketiga, kita juga bisa memahami sistem saraf itu melalui terminologi fungsi ya. Fungsi artinya ketika kita mengetahui ada berbagai organ yang terlibat ya di dalam sistem saraf. Nanti kita akan belajar mengenai otak dan sumsum tulang belakang ya. Masing-masing di otak itu banyak sekali struktur ya. Misalkan di bagian forebrain ya, otak besar. Di sana kita akan menemukan contohnya ada yang namanya sistem limbik ya. Sistem limbik apa fungsinya ya. Di dalam sistem limbik juga banyak ya, ada struktur. Nah, itu. Jadi kita akan pelajari fungsi dari suatu struktur. Ya, kita masuk ke fungsi sistem saraf ya. Di sini ada 3 fungsi utamanya secara umum. Pertama dikaitkan dengan sensory input ya. Di sini fungsi sistem saraf kita adalah menerima informasi dari lingkungan, apakah dari eksternal maupun internal ya. Jadi fungsi monitor ya. Contoh sederhananya adalah ketika kita menjalankan fungsi penginderaan. Penginderaan itu contohnya misalnya kita menerima rangsang cahaya lewat mata ya, sistem visual ya. Nah, di sistem visual kita kan tahu ada yang namanya retina ya, merupakan reseptor yang akan mengubah rangsang cahaya menuju menjadi impuls saraf. Selanjutnya rangsang tersebut diteruskan menuju pusat primer yang ada di lobus occipital ya. Contoh lain, misalnya kita menerima rangsangan suara nih ya. Nah, suara itu diterima oleh reseptor yang ada di sistem auditoris kita, yaitu di cochlea, ada sel rambut namanya. Nah, sel rambut ini kemudian mengubah rangsang suara tadi menjadi impuls saraf dan diteruskan ke pusat primer auditoris yang ada di lobus temporal ya. Itu contohnya. Kemudian fungsi integrasi ya. Nah, ini lanjutan ya ketika informasi atau stimulus yang sudah diterima tadi sudah sampai di otak, kemudian diproses dan selanjutnya diinterpretasikan diolah. Apakah otak kita selanjutnya akan menginstruksikan misalnya kita melakukan gerakan tertentu ya, atau hanya dalam bentuk keputusan, misalnya kita akan memilih atau akan melakukan sesuatu dalam bentuk keputusan saja, belum dalam bentuk tataran gerakan. Itu juga sudah masuk ke dalam fungsi integrasi. Yang ketiga adalah fungsi motor output ya. Nah, di sini eksekusi ya. Misalnya otak kita memerintahkan kita melakukan aktivitas yang disadari ya. Atau memang yang tanpa disadari, otomatis. Contohnya adalah gerakan-gerakan otomatis di sistem internal ya, sistem pencernaan. Ya, kita amati ada gerakan usus yang otomatis tuh ya, peristaltik namanya. Ada gerakan lambung ya, ketika berusaha untuk menghancurkan makanan ya. Nah, itu contoh dari gerakan yang
di luar kesadaran kita. Yang di bawah kesadaran kita sudah banyak ya, aktivitas tangan, aktivitas kaki, ya. Saya berbicara ini juga merupakan aktivitas yang disadari. Lanjut ya. Nah, ini secara umum nih sistem saraf nih, organisasi sistem saraf kita terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Ya. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya apa? Fungsi segala proses ya, pengolahan informasi dan pengambilan keputusan itu ada di sistem saraf pusat. Nah, ya, kan terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak itu fungsinya terutama terkait dengan fungsi kognitif, emosi, dan motorik. Sedangkan sumsum tulang belakang itu berperan sebagai jalur komunikasi antara otak dan tubuh serta mengontrol gerakan refleks ya. Jadi diproses di otak, nanti kan dilanjut tuh lewat melalui sumsum tulang belakang ya. Itu tahapannya. Nah, kemudian sistem saraf tepi ini terdiri dari semua yang di luar sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ lainnya. Itu sistem saraf tepi. Ya. Ada terdiri dari semua saraf yang keluar dari otak ya. Nanti kita sebut sebagai saraf kranial, dan semua saraf yang keluar dari spinal cord ya, atau disebut juga saraf spinal ya. Ada 31 pasang saraf spinal dan ada 12 pasang saraf kranial. Oke, nah ini gambarnya ya, perhatikan ini gambar memperlihatkan pembagian tadi ya, ada sistem saraf pusat ya, terdiri dari otak dan spinal cord ya, brain and spinal cord. Kemudian sistem saraf tepi itu ya, nah ini terdiri dari saraf kranial ya, semua saraf yang keluar dari otak kita namanya saraf kranial, dan kemudian saraf spinal nih ya. Nah, yang keluar dari spinal cord ini namanya saraf spinal ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di otak ini, otak ya, otak itu berarti berada di mana nih? Di tulang tengkorak nih, di lindung nih ya, di tulang tengkorak. Kemudian juga kalau spinal terdiri dari vertebra ya. Nanti kalau kita bahas spinal cord kita akan tahu ada saraf-saraf yang akan menerima ya, dari tadi ya reseptor, kemudian nanti diteruskan ke otak. Ada juga yang dari otak ya nanti keluar nih lewat vertebra, tergantung dari bagian mana nih otak ini memerintahkan, karena kan ada 31 pasang ya. Nah, itu. Baik. Oke, ini masih gambar yang sama ya, supaya lebih jelas lagi. Jadi, peripheral nervous system atau PNS ini, sistem saraf tepi terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal ya. Selanjutnya, PNS ada 2 subkategori ya. Serabutnya itu jenisnya ada 2 ya. Ada serabut saraf sensori atau dikenal juga dengan efferent ya. Kemudian yang berikutnya adalah serabut saraf motor atau afferent ya, output ya. Jadi lihat saja katanya, bagaimana sih, kadang bingung ya, afferent atau efferent. Ingat saja kalau exit, keluar, artinya out ya, keluar, menjauhi dari sistem saraf pusat, menjauhi dari otak dan sumsum tulang belakang, itu maksudnya ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada divisi somatic nervous system dan autonomic nervous system, ANS. Somatic berarti intinya adalah serabut-serabut saraf yang bekerja mengontrol gerakan sadar ya, melalui saraf sensorik dan motorik. Sedangkan yang otonom itu intinya fungsinya mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari ya, seperti detak jantung dan pencernaan ya, organ-organ internal umumnya ya.
Oke, kita lihat lebih jauh mengenai saraf kranial ya. Di sini ada 12 pasang. Ya, perhatikan gambarnya. Ada saraf kranial yaitu 1 ya, angka Romawi 1 ya. Nah, sebelum kita bahas sampai 12, kita lihat satu persatu. Di sini ada 2 warna ya yang berbeda ya. Ada tanda yang berwarna merah itu artinya sensory fibers ya, serabut sensori intinya. Kalau sensori artinya apa? Maka jalurnya atau impuls sarafnya akan menuju ke pusat ya, menuju ke sistem saraf pusat. Sedangkan kalau yang berwarna biru artinya ini adalah motor fiber ya, artinya serat-serat saraf yang keluar ya, motor keluar dari otak keluar ya, fungsinya dikaitkan dengan fungsinya. Baik, kita lihat satu persatu. Di sini ada saraf olfactory ya, saraf kranial olfactory, dan kalian amati itu berwarna merah ya, berarti hanya ada serabut yang fungsinya motor ya, keluar gitu ya. Sorry, merah berarti sensori, menerima ya. Nomor 1 olfactory, ini kaitan dengan penciuman ya, di hidung kita itu ya, di ini di bagian dalam gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita amati ini termasuk ke dalam saraf optik ya, nomor 2. Nah, kalau optik berarti terkait dengan penglihatan ya, visual di sini ya. Yang ketiga itu kita coba lihat di sini apa keterangannya. Okulomotor motor yes ya, jadi kaitan dengan otot mata ini ya. Nah, di otot mata ini juga ada macam-macam nih ya. Kecuali yang di luar itu adalah yang nanti akan disupply oleh saraf kranial nomor 4 dan ke-6 ya. Jadi yang nomor 3 mana 3? Nah, ini ya. Yang warna biru ya. Nah, ini yang akan ini kaitkan dengan mata kita ya, menggerakkan mata kita bisa bergerak kiri kanan ya, atas bawah gitu ya. Oke, nah terus yang keempat kita lihat ini trochlear motor ya, ini superior oblique muscle ya. Mana dia yang keempat? Nah, ini ya. Ini masih ada kaitan dengan mata ya, daerah sistem visual. Kemudian yang kelima itu trigeminal sensory. Yang kelima. Nah, ini kelima, perhatikan. Ini kayak ada yang sensori, ada yang motor ya. Berarti ini area ada di wajah ya, sinus ya, gigi ya. Nah, ini nih kalau sakit gigi kenapa bisa? Ini karena terhubung di sini. Kemudian ada juga motornya yaitu otot di mastication, lihat nomor 5 ya. Nah, ini ya warna biru ya. Selanjutnya yang ke-6 itu abducens motor external rectus muscle, mana dia nomor 6. Oke, bisa teramati ya. Nah, ini ada otot external rectus muscle namanya. Selanjutnya yang ke-7, kita coba cari yang ke-7. Nah, ini ya. Nih. Oke, maaf, ini facial motor. Ya, jadi otot-otot yang terkait dengan otot wajah. Jadi kalau ada orang yang merasa terganggu ya terkait dengan bagian wajah ya, nah maka ini kita bisa perkirakan ini terkait dengan saraf kranial yang berfungsi terkait dengan wajah ya, facial motor ya, gerakan nih di wajah kita. Kemudian yang ke-8 kita coba lihat. Nah, ini yang ke-8 ada ini 1, 2. Nah, banyak merah berarti warna sensori ya. Ada vestibular, cochlear. Nah, berarti ini kaitan dengan pendengaran ya. Ini gambarnya rumah siput ini ya, inner ear ya. Jadi ini telinga bagian dalam ya. Kemudian yang ke-9 glossopharyngeal motor ya.
faring ya. Di daerah faring ya, terdiri dari serabut motor dan sensori juga ya. Nah, ini terhubung terkait dengan fungsi lidah, tonsil, faring ya, bagian posteriornya. Selanjutnya yang ke-10 ada saraf vagus motor ya. Perhatikan ada yang motor juga, ada yang sensori. Nah, ini terkait dengan organ internal nih. Ada hati, ada paru, ada bronki, bagian paru ya. Gastrointestinal juga ya. Terus ya sensorinya juga sama ya, ada terkait dengan organ internal, jantung, paru, bronki, trakea, laring, faring ya, gastrointestinal tract dan external telinga bagian luar ya. Kemudian yang terakhir yaitu saraf kranial yang ke-12, hipoglossal motor ya. Otot yang menggerakkan nih kaitan dengan lidah nih ya. Nah, itu. Nah, ini semua tercakup di dalam saraf kranial ya, ada 12 pasang. Ya, ini sistem saraf tepi ya. Saraf spinal ya. Saraf yang keluar dari spinal cord itu saraf spinal ada 31 pasang. Ini dikelompok-kelompokkan di area-area serviks, torakik, lumbar, sakral dan kosigeal ya. Kita lihat satu persatu. Area serviks itu area leher ya, disimbolkan dengan huruf C warna oranye di situ. Kita amati di bagian kiri itu ada bagian fungsi ya, terkait dengan pernafasan ya, gerakan kepala dan leher, detak jantung, gerakan bahu, kemudian pergerakan siku ya, siku dan lengan nih ya, wrist. Dan yang C7 dan T1 ya, nah ada sudah masuk di bagian torak, itu ada fungsi gerakan tangan ya, hand and finger ya, jari tangan. Kemudian bagian kedua area torak itu dada ya, disimbolkan huruf T ya. Beberapa fungsi terlihat terkait dengan fungsi simpatetik ya, termasuk regulasi suhu, stabilitas. Ini terkait dengan tubuh kita nih, stabilitas ini kan ibarat pohon nih. Nah, ini sangat jadi penyangga gitu, makanya fungsi stabilitas ada di sini. Kemudian T11 L2 ya, ini kaitannya dengan ejakulasi ya, sistem reproduksi pada pria. Kemudian hip motion, gerakan panggul. Lanjut, nah ini udah masuk nih, L berarti area lumbar ya. Area lumbar agak ke bawah lagi, tadi dada, agak ke bawah berarti area perut ya. Ada tadi gerakan panggul ya, terus juga L3 lutut, L4 S1 gerakan kaki ya, terus L5 masih lutut ya. Kalau yang L3 kaitannya extension ya, lutut kita itu lurus gitu, sedangkan kalau fleksi itu ditekuk ya, bisa ditekuk L5. Kemudian yang ke bawah itu area sakral perut, berarti ini daerah ini panggul ya. Jadi terkait dengan fungsi bowel and bladder activity, itu kaitan dengan fungsi kandung kemih dan usus. Selanjutnya juga ada fungsi seksual di situ. Kemudian yang terakhir ada fungsi masih sama ya, S5 usus dan kandung kemih, aktivitas usus dan kandung kemih. Dan terakhir itu kosigeal ya, tulang ekor, satu pasang tulang ekor. Meskipun kecil ya, di sini sebenarnya sangat penting perannya. Jika terjadi cedera bahkan bisa mengakibatkan kelumpuhan. Karena apa? Karena area ini tempat melintasnya ya, otot, tendon, ligamen ya. Otot-otot dasar di situ ada semua. Jadi makanya jika terjadi cedera ya, bisa mengakibatkan kelumpuhan. Jadi sangat vital sebenarnya fungsinya. Oke. Ini bagan ya yang menunjukkan rangkuman dari apa yang telah kita bahas tadi ya, terkait dengan organisasi sistem saraf ya. Coba kita lihat lagi nih supaya lebih
bisa paham ya. Jadi sistem saraf kita secara organisasinya itu terbagi menjadi sistem saraf pusat, Central Nervous System, ya, dan sistem saraf tepi atau disebut juga Peripheral Nervous System (PNS), ya. Kemudian sistem saraf pusat terdiri ya organnya otak dan sumsum tulang belakang, ya, brain and spinal cord, ya. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari saraf kranial, ya, saraf yang keluar dari otak namanya saraf kranial, dan saraf spinal, ya, saraf yang keluar dari spinal cord, gitu, ya. Itu kemudian kalau dia amati terkait dengan bagaimana proses perjalanan, ya, ketika informasi itu diterima dan selanjutnya diproses dan selanjutnya nanti ada aktivitas atau gerakan yang akan dilakukan, ya, maka kita membagi dua, ya. Kita lihat ada dua nih, afferent division dan efferent division. Afferent artinya adalah fungsi yang dikaitkan di mana informasi itu akan menuju ke pusat saraf, ke sistem saraf pusat, ya. Ini diawali dari reseptor, ya, yang menerima nih, ya. Maka kita kenal dengan istilah sensory stimuli, ya. Lanjut menuju ke saraf pusat. Sedangkan yang satunya lagi ada visceral stimuli, ya, saraf-saraf visceral yang bagian internal. Kemudian divisi efferent ini artinya adalah yang menjauhi dari sistem saraf pusat. Ujungnya atau efek, maka dikenal dengan istilah efektor organ, ya. Organ yang terkena, ya, yang terdampak akibat proses yang dilakukan oleh otak kita, ya. Di sini ada dikelompokkan menjadi dua, ada otot skelet, ya, otot rangka, ya. Ada juga otot halus, ya, dan otot jantung, ya. Satu lagi ada kelenjar. Jadi itu ujung terdampak dari peran dari fungsi efferent tadi, ya. Kita lihat dulu nih, fungsi di bagian divisi efferent ini kan ada somatik dan ada otonom, ya. Somatik artinya jalur-jalur di mana fungsi di mana kita menyadari sepenuhnya, ya, aktivitas itu. Nah, ini masuk ke dalam motor neuron, ya. Nah, akhirnya efektornya itu terkait dengan otot rangka, ya. Tangan kita bergerak, ya, kaki kita, ya, semua yang kita sadari itu masuk ke sini. Selanjutnya ada otonom, ya, saraf sistem. Nah, ini terbagi menjadi dua, simpatik dan parasimpatik. Simpatik artinya adalah sistem saraf otonom yang bekerja pada saat kita dalam kondisi bahaya atau istilahnya ada fight and flight, ya. Dalam kondisi terancam, dalam kondisi stres, ya, ini akan bekerja. Kita akan merasakan, ya, aktivitas tinggi di situ sistem saraf kita, ya. Nanti kita akan bahas, ya, bagian seperti apa sistem saraf simpatik ini. Nah, sedangkan parasimpatis itu adalah kelompok yang berperan pada saat kita dalam kondisi istirahat, rileks, ya. Jadi lebih kalau ini membuang energi simpatik, nah ini sebaliknya, ya, parasympathetic nervous system, ya. Dan ujungnya ya bisa mengarah ke apakah nanti yang bekerja itu terkait dengan saraf otot halus, otot jantung atau kelenjar, ya. Oke, ya. Ini gambar ini memperjelas, ya, bagaimana divisi sensori, ya, itu berperan ketika kita menerima informasi dari luar atau dari lingkungannya. Ya, contohnya apa? Ketika tangan kita nih, misalkan tangan kita menyentuh benda panas. Nah, otomatis informasi lewat kulit itu, ya, di kulit kita tentu ada reseptor yang bekerja. Itu, nah, ada reseptor menerima rangsangan panas tadi, ya, diteruskan menuju ke otak, ya. Jadi saraf aferen akan mengirimkan sinyal ke otak kita. Nah, maka secara sangat cepat sekali otak kita akan memerintahkan bahwa tangan kita harus digerakkan, ya, untuk menghindar dari tadi, ya, sumber panas tadi, ya. Jadi serabut saraf itu akan membawa informasi ke sistem saraf pusat. Oke, nah ini lanjutannya, ya, terkait dengan saraf
efferent. Ingat ya, exit, keluar, menjauh ya artinya. Jadi divisi motor ya. Terkait masih contoh saya yang tadi, kalau kita tersentuh ya, tangan kita tersentuh dengan benda panas sudah sampai di otak, yang sangat cepat itu sebenarnya otak memerintahkan. Sebenarnya otak telah menerima informasi terus memerintahkan sinyal ya untuk tangan kita untuk segera menjauh ya dari permukaan panas tadi. Jadi serabut saraf ya yang membawa impuls itu ya akan menjauh menuju sistem saraf pusat ya. Nah, akhirnya ada yang dikenal dengan motor output di sini. Jadi di diagram itu warna merah ya. Artinya misalkan tadi kalau tadi tangan, berarti tangan kita yang akan bergerak dengan cepat. Kalau misalnya di diagram itu ada stimulusnya berarti visual ya. Anda mungkin melihat apa yang membuat Anda takut gitu ya, kaget gitu ya. Apakah Anda melihat anjing di jalan gitu ya, terus visual Anda mengirimkan pesan itu anjing bisa menggigit gitu ya, dan diteruskan di otak, diintegrasikan, diolah, dan otak dengan cepat memerintahkan untuk kita harus berlari ya dengan cepat untuk menghindar tadi dari anjing tadi. Ini bentuk lain ya dari bagan, mudah-mudahan ini lebih sederhana juga ya. Sebenarnya sama, sudah dijelaskan ya. Ini lebih mengarah kepada divisi motor ya, terdiri dari sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom ya. Tadi juga udah dijelaskan, sistem saraf somatik di bawah kendali kita, disadari, sedangkan otonom itu di luar kesadaran ya. Yang sedangkan otonom ini terbagi dua menjadi simpatik dan parasimpatik yang akhirnya mempengaruhi kerja kelenjar dan otot jantung dan juga otot halus ya. Nah, di situ tiga organ tersebut yang sangat dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Ya, kita masuk pada bagian akhir nih di organisasi sistem saraf ini. Kita bahas mengenai parasimpatik dan simpatis ya, bagian dari sistem saraf otonom. Tadi sudah dijelaskan bahwa sistem saraf simpatis ini bekerja pada saat kita menghadapi stres atau dalam keadaan berbahaya ya. Dan kita juga bisa merasakan ada perubahan secara fisiologis ya pada saat kita stres, pada saat kita dalam kondisi keadaan berbahaya ya. Misalkan ya akan kerasa sekali ya terjadi peningkatan detak jantung ya, kemudian apalagi ya mulut kita terasa kering ya. Terus ternyata kalau bagian internal tubuh kita, pencernaan tubuh kita itu cenderung melambat di situ ternyata. Kenapa ya? Nah, itu terjadi karena untuk memperlambat, mereserve energi ya, menghemat energi ya. Pencernaan itulah diperlambat karena untuk menghemat energi gitu. Relax ya. Tapi kalau dalam kondisi relax ya, itu yang bekerja adalah parasimpatis ya. Agak berbeda tuh ya, kita amati terjadi stimulasi saliva ya, kemudian apa terjadi detak jantung yang melambat, sementara pada pencernaan terjadi peningkatan ya, stimulasi aktivitas stomach ya atau lambung kita, kemudian saraf usus ya, terjadi peningkatan ya aktivitas usus ya, dan beberapa hal lagi ini sini terkait dengan organ genital juga diperlihatkan, mata juga ya, dan itu kita bisa rasakan pada saat stres dan pada saat dalam kondisi istirahat ya. Nah, ini akhir dari materi sistem saraf, khususnya bagian organisasi sistem saraf. Nanti kita akan lanjut ke bagian anatomi sistem saraf ya. Oke, nah sekarang kita lanjut bagian berikutnya dari topik sistem saraf, yaitu anatomi sistem saraf. Ya, sebelum kita lanjut ke bagian inti dari materi anatomi ini, sebaiknya kita perlu memahami ada beberapa istilah yang dikaitkan dengan pemotongan ya. Ini terutama kalau kita melihat gambar ya, gambar di buku teks ya. Kita tahu bahwa otak itu istilahnya suatu objek yang 3 dimensi. Jadi kita bisa melihat dari berbagai
sisi, dari atas, dari samping, dari depan. Ya, nah, kalau pembelahannya itu terjadi ya di tengah-tengah ya, dan kita melihat dari depan, ada istilah front. Front itu depan ya. Jadi ingat aja kata front itu depan. Nah, ini namanya frontal plane ya. Kita lihat di gambar ya. Nah, selanjutnya kalau kita melihat gambar ada istilah pemotongan sagital ya, atau sagittal plane, artinya kita melihat otak dari sisi samping. Oke. Selanjutnya, kalau kita melihat gambar ya, disebutkan sebagai horizontal plane atau pemotongan secara horizontal, artinya itu terjadi pemotongan ya secara mendatar ya, dan kita melihatnya dari atas tuh ya, horizon ya, dari atas kita melihat gambar itu ya. Kemudian bisa juga kalau kita melihat suatu gambar dan itu merupakan bagian dari terusan dari otak belakang yaitu spinal cord, maka itu ada istilah cross section ya, pemotongan ya, cross section. Oke. Kemudian ini juga istilah ya yang lanjutan dari tadi pemotongan terkait dengan gambar. Amati di sini otak dan spinal cord ya, seperti itu. Ini gambar sebelah kanan ini ya, ada orang sedang berdiri. Nah, ada istilah yang mengatakan ya kalau kita melihat dari atas ada juga istilah dorsal. Jadi area itu bagian dorsal. Jadi kalau nanti kita bahas mengenai kortek ya, ada istilah kortek bagian dorsal, ada bagian anterior ya. Nah, itu artinya adalah seperti ini nih. Ya, kebayang ya. Jadi otak bagian dorsal berarti atas. Nah, kortek ya, nanti kita bicara kortek. Kemudian ada istilah anterior ya, depan. Depan dari kortek tadi, kortek cerebral kita. Kemudian ada istilah posterior, berarti bagian yang belakang ya. Kemudian ada ventral. Ventral itu dasar istilahnya ya. Nah, istilah ventral ini sebenarnya kita amati kalau pada hewan tuh. Hewan reptil itu kan merayap ya. Nah, kalau istilah itu akan lebih tepat kalau kita melihat bagian spinal cord ya. Kalau kita tidur ya, tengkurap gitu ya. Nah, bagian bawah itu namanya ventral. Itu mirip ya, pada hewan reptil kan dia dada bagian bawahnya itu ventral namanya. Nah, bagian atasnya ya bagian punggung. Sedangkan yang bagian belakang ya mengarah ke ekor itu posterior. Dan bagian depannya anterior, seperti itu ya. Jadi agak berbeda nih antara bagian kortek dan bagian vertikal. Selanjutnya di gambar yang sebelah lagi itu ada istilah medial. Ya, artinya apa? Medial artinya menuju ke tengah, ya. Ini tubuh kita itu kan bagian dalam tadi ya, kalau bicara mengenai sistem saraf itu kan ada batang ya, istilahnya otak dan spinal cord ya. Nah, itu menuju ke tengah, ya. Sedangkan ada istilah lateral ya, artinya menuju ke samping, lateral ya. Ada lagi proksimal, artinya mendekat ya. Ada juga istilah distal, jauh ya. Superior ya, artinya adalah bagian ujung dari bagian, kalau ini bicara kepala, bagian topnya, bagian atasnya ya. Berarti ini superior, berarti bagian atas. Sedangkan inferior berarti bagian dasar. Ya, kalau di sini diistilahkan bagian kepala itu bagian dasar, inferior ya. Bisa ya, jelas ya? Ini pembagian ya. Secara umum ini kita sebenarnya bicara mengenai otak vertebrata ya. Vertebrata itu adalah kelompok hewan tinggi ya. Beda dengan hewan-hewan yang invertebrata. Nah, tentu saja manusia tergolong atau dikelompokkan di vertebrata ya. Nah, di sini kita lihat ada pembagian nih ya. Pembagian secara umum ya. Pertama itu dikelompokkan istilahnya forebrain. Bisa juga Anda akan menemukan di buku teks istilahnya adalah prosencephalon ya. Fore itu bagian depan ya. Kemudian ada kelompok kedua yaitu
midbrain atau middle ya. Mid, ingat aja, mid itu tengah ya. Selanjutnya yang ketiga adalah hindbrain ya, atau diistilahkan juga rhombencephalon ya. Kemudian masing-masing area utama tadi itu dikelompokkan lagi tuh. Misalnya bagian forebrain terdiri dari telencephalon dan diencephalon. Telencephalon terdiri dari apa saja? Nanti kita lihat lebih detailnya, tapi di sini digambarkan. Anda bisa lihat bahwa bagian apa saja, termasuk dalam hal ini adalah cerebral cortex atau cortex cerebral ya. Kemudian di situ ada struktur hipokampus, ada basal ganglia gitu ya. Kemudian yang tergolong ke dalam diencephalon ya. Di itu artinya ada dua ya struktur utama, yaitu thalamus dan hipotalamus ya. Juga ada yang namanya sistem limbik. Kalau sistem artinya banyak lagi nih struktur yang ada di sini ya. Apa saja nanti kita bahas. Ya. Kita bisa lihat dari gambar ya di atas ini ya. Ini adalah korteks cerebral yang ya bagian terluas ya di otak kita itu korteks cerebral. Di sini Anda bisa lihat ini forebrain terdiri dari telencephalon, diencephalon ya. Kemudian midbrain ya, subareanya diistilahkan dengan mesencephalon, tidak terbagi lagi jadi ada istilah mesencephalon. Apa saja bagian struktur utama yang ada di mesencephalon? Di sini ada istilah tectum, tegmentum ya. Nanti fungsinya masing-masing akan kita lihat ya satu persatu. Kemudian ada istilah superior colliculus, inferior colliculus ya. Nah ini dikaitkan dengan fungsi spesifik nih. Kalau nggak salah ini superior terkait dengan visual, inferior terkait dengan auditoris. Substansia nigra ya. Nah, ini nanti kita juga akan bahas terkait dengan fungsi motorik ya. Hindbrain, nah ini terbagi menjadi dua, mesencephalon dan mielencephalon. Mesencephalon ya, kita lihat di sini ada bagian medula ya, di gambar Anda juga bisa lihat nih. Ada pons ya. Pons itu yang menonjol di depan cerebellum ini. Ya, kemudian ya di bawah itu yang ini yang belakang ini cerebellum, yang di depan cerebellum itu medula, dan di bawah medula adalah pons ya. Nah, itu pembagian secara umum mengenai otak kita. Ini cerebral cortex ya, bagian dari telencephalon dari forebrain ya. Kita lihat di bagian terluas ya, bagian terluas dan paling kompleks dari otak manusia. Bagian ini kalau kita rangkum ya secara keseluruhan sebenarnya berfungsi terkait dengan fungsi kognitif ya, fungsi emosi dan kontrol motorik. Struktur utama dalam forebrain meliputi korteks cerebral sendiri, lobus-lobus ya, ada sistem limbik, ada thalamus dan hipotalamus ya. Sekarang kita coba lihat bagian korteksnya ya, bagian terluar dari cerebral ya. Nah, perhatikan gambarnya, itu ada tonjolan ya. Kalau tonjolan ini diistilahkan dengan gyrus ya, yang berwarna ungu ya, ungu dan merah juga nih. Intinya yang menonjol itu namanya gyrus. Kemudian ada celah ya, perhatikan ada celah itu. Nah, ini diistilahkan dengan sulcus. Celah yang dalam, lebih dalam diistilahkan dengan fissure ya, tulisannya fissure ya. Nah, ini celah ya. Oke, nah kemudian korteks ini kalau diamati dari penampang lintang ini ada bagian yang berwarna lebih gelap ya. Ini diistilahkan dengan gray matter. Nah, ini kenapa lebih gelap? Karena banyak mengandung pembuluh darah. Sedangkan ada yang lebih terang ya. Ini white matter ya. Warnanya istilahnya lebih bening. Kenapa? Karena ini ya dibangun oleh massa ya, massa yang berwarna putih yaitu komponen lemak. Ya. Ini diistilahkan juga dengan substansia alba. Kalau yang gelap itu substansia grisea ya. Oke, untuk lebih mengenali bagian korteks, Anda bisa amati dari gambar ya. Bagian korteks itu terbagi dari beberapa lobus ya, lobus frontal, kemudian yang berwarna merah, kemudian ada juga lobus
temporal ya yang berwarna ungu gelap ya ini ya, ungu. Kemudian yang berwarna biru ya ini adalah lobus parietal, dan yang warna biru muda ini occipital. Jadi ada 4 lobus ya. Selanjutnya kalau kita lihat lagi di sini ada istilah precentral gyrus ya, precentral. Jadi bagian awal ya yang memisahkan antara lobus frontal dan bagian lobus parietal. Bagian depannya itu namanya precentral gyrus, sedangkan bagian yang menjadi batas bagi lobus parietal itu namanya postcentral gyrus ya. Nah, sulcus yang memisahkan dari kedua lobus ini namanya central sulcus. Oke. Kita lihat lagi nih, bagian occipital apa yang dijelaskan di sini ya. Di sini ada batasan antara bagian occipital dan bagian parietal ya. Itu diistilahkan sebagai parieto-occipital sulcus karena berbatasan antara lobus parietal dan occipital ya. Kemudian ada yang namanya lateral sulcus ya. Ini adalah lateral yang cukup dalam ya, lateral sulcus ya. Ini yang memisahkan antara lobus frontal ya dan lobus temporal ya. Oke, ini ya. Dan juga nanti berbatasan tuh dengan parietal. Oke. Nah, bagian bawah ini namanya cerebellum ya, ada di depan cerebellum ada pons dan kemudian ada medulla oblongata dan di bawahnya itu adalah spinal cord. Oke. Ini masih bicara mengenai cortex cerebri ya. Kita amati dari gambar ya. Korteks cerebri kita itu ya secara umum bisa kita bagi dua ya, ada hemisfer kiri dan hemisfer kanan ya. Pembagian ini karena memang ada celah ya yang cukup dalam ya yang memisahkan, tidak terpisah sebenarnya, artinya di sini ada longitudinal fissure ya. Celah yang lebih dalam yang membuat seolah korteks kita itu ada dua ya, kiri dan kanan. Itu namanya longitudinal fissure ya. Kemudian ini dilihat dari atas berarti ya, bagian dorsal ya dari korteks kita. Nah, ini untuk mengingat kembali ada yang namanya sulcus ya, bagian cekukan ke bawah, dan yang menonjol itu adalah gyrus. Kemudian ini yang memisahkan antara bagian frontal dan bagian parietal, ada istilahnya apa? Central sulcus ya. Gyrus yang ada berbatasan dengan central sulcus ini yang berada di bagian frontal itu namanya precentral gyrus. Sedangkan gyrus yang berada di lobus parietal ya, yang berbatasan dengan central sulcus namanya postcentral gyrus ya. Nah, terlihat di situ. Kemudian bicara mengenai hemisfer ya, kalau dicek kita bisa lihat bagian di dalam ya, ini tidak terlihat. Sebenarnya kedua hemisfer kita itu berkomunikasi melalui dua ikatan akson ya, yang disebut sebagai corpus callosum dan anterior commissura. Ya, ada dua ikatan akson yang menghubungkan, yang mengakibatkan kedua hemisfer ini bisa berkomunikasi. Ya. Jadi, korteks cerebri merupakan hierarki tertinggi dalam sistem saraf pusat dan merupakan pusat kesadaran manusia. Tadi sudah disinggung ya, kalau kita bicara nanti masing-masing lobus itu kan ada fungsinya. Jadi sesungguhnya korteks ini adalah pusat kesadaran manusia. Sebagian besar korteks pada manusia terdiri dari neokorteks. Maksudnya apa? Ini adalah istilah yang ditujukan pada korteks manusia ya, dibandingkan dengan spesies yang lain yang masih di vertebrata tentunya ya, mamalia, primata ya, disebut neo karena memang korteks kita ya manusia itu
jauh lebih berkembang gitu, sehingga ada beberapa fungsi yang lain yang jelas tidak ada pada spesies yang lain ya. Jadi dinamakan sebagai neokorteks. Lanjutan lagi, korteks cerebral kita mengandung 6 lamine ya, atau 6 lapisan yang berbeda. Perhatikan. Ya, tadi kan ada korteks ya, ada gyrus, ada sulcus. Nah, potongan kecil diambil. Ada yang A dan B. Nah, perhatikan bahwa yang A kalau diperbesar, nah ini yang warna biru muda ini. Kemudian yang B diperbesar ya. Ini yang berwarna merah muda ya. Nah, terlihat nih ya, diperbesar ternyata korteks kita itu terdiri dari lamine ya, ada 6 lamine gitu. Ini namanya penampang lintang ya. Nah, masing-masing tentu ada fungsinya, tapi kita tidak perlu detail terkait dengan fungsi tersebut ya. Di sini ada nama-namanya juga ya, ada molecularis, lamina granularis externa, ada pyramidalis interna, ada granularis interna, ada pyramidalis interna ya, ada multiformis ya. Jadi ada 6. Oke. Nah, di antara yang 6 ternyata menurut hasil penelitian ada lapisan atau lamine yang berperan penting terkait dengan ingatan fotografi ya, yaitu lamina keempat. Ya, lamina keempat. Nah, dinyatakan bahwa individu yang memiliki lamina keempatnya yang tebal itu menunjukkan memiliki ingatan fotografi yang kuat. Tahu yang maksud dengan fotografi yang kuat? Nah, ingatan ini adalah orang-orang yang mudah mengingat ya. Mengingat secara visual gitu ya. Apakah 3 dimensi gitu ya, dia mudah. Misalnya logo-logo simbol yang menurut kita mungkin tidak jadi perhatian bagi kita. Nah, bagi orang yang punya kemampuan fotografi ini yang kuat, dia akan mudah mengingat ya. Misalnya logo mobil tuh ya. Ada macam-macam ya. Nah, kalau mobil logo seperti ini berarti ini Hyundai atau terkait dengan Toyota ya dan sebagainya, banyak gitu ya. Itu contoh saja ya. Itu terkait dengan ingatan fotografi. Sekarang kita bicara mengenai lobus ya. Jadi korteks cerebral kita secara umum ada 4 lobus. Bagian frontal, temporal, parietal, dan occipital. Nah, masing-masing lobus itu tentu memiliki fungsi ya. Di sini lobus frontal ya, fungsi utamanya terkait dengan fungsi intelektual. Kenapa? Nanti ini akan seiring dengan struktur yang ada di lobus frontal. Tadi kita Anda ingat ya. Di frontal ini ada apa saja? Ya, ada bagian talamus ya, hipotalamus, ada basal ganglia, ada sistem limbik. Nah, nanti satu persatu nanti kita rangkum dan akhirnya kita bisa menyadari bahwa lobus frontal ini dikaitkan dengan fungsi intelektual dan juga fungsi motorik ya. Bagiannya mana? Nah, ini bisa terlihat juga di gambar ya, istilah-istilahnya mungkin Anda bisa lebih mudah memahami karena tadi sudah paham ya, ada istilah pre-central sulcus ya, ada istilah superior, ada istilah middle ya. Contohnya saja misalnya bagian inferior frontal gyrus ya. Artinya apa? Itu adalah bagian gyrus dari lobus frontal yang berada di bagian inferior, bagian bawah gitu. Jadi bisa ya dipahami ya. Satu lagi, ada istilah superior frontal gyrus. Berarti gyrus yang ada di lobus frontal di bagian superior. Bagian apa? Bagian atas ya. Nah, kemudian kita beranjak ke lobus mana dulu nih? Parietal ya. Perhatikan, ini ada lobus parietal, ini akan berbatasan dengan lobus frontal di depannya, di sampingnya akan berbatasan dengan lobus temporal, dan bagian bawah akan berbatasan dengan lobus occipital. Fungsinya adalah terkait dengan fungsi sensori dan visiospasial. Ya, sensori. Di sini nanti
ada yang namanya post central gyrus, itu nanti kita akan lihat ya, ada spesifik area-area spesifik namanya homunculus. Nah, di situ akan terlihat bagian-bagian yang sebenarnya merupakan pusat, misalnya terkait dengan gerakan dari tangan kita, bagian tangan ada, bagian kaki, bagian wajah atau lidah ya. Nah, itu spesifik ada di situ. Ya, direpresentasikan dengan istilah homunculus ya. Nah, ini bagian-bagiannya, silakan diperhatikan. Kemudian lanjut ke lobus temporal ya. Temporal, ingat saja, tempo itu samping ya. Samping kita ada telinga, maka fungsinya adalah di sini terkait dengan auditoris ya. Bagian-bagiannya ada lateral sulcus atau dikenal juga dengan Sylvian fissure ya. Istilah juga mungkin tentunya Anda sudah paham ya. Misalnya ada bagian middle temporal gyrus, artinya gyrus di lobus temporal bagian tengah ya. Terakhir itu adalah lobus occipital ya. Ini merupakan pusat primer visual, bagian belakang nih ya, occipital ini. Jadi saya nggak kelihatan ini karena ada kamera ya. Jadi nanti Anda bisa lihat di PPT-nya. Ini bagian occipital. Masih berbicara mengenai area korteks ya, korteks cerebral. Nah, ini pembagian berdasarkan area-area yang lebih kecil nih ya. Ini ada beberapa tokoh yang berusaha membagi area korteks. Pertama itu dari Brodmann. Korteks kita dibagi menjadi 47 area. Selanjutnya von Economo itu membagi korteks cerebri menjadi 109, dan berikutnya itu adalah Campbell ya, membagi menjadi 20 area. Dari ketiga tokoh ini, pembagian menurut Brodmann itu lebih populer ya, lebih banyak digunakan. Brodmann membagi area ini berdasarkan perbedaan struktur seluler ya, di berbagai bagian otak yang kemudian dikaitkan dengan fungsi spesifik. Nah, temuan dari Brodmann ini banyak digunakan, misalkan area nomor 17 ya, itu di bagian area lobus occipital, ini terkait dengan fungsi visual. Area nomor 4 ya. Nah, area nomor 4 ini terkait dengan fungsi motorik ya. Nah, jadi memang temuan Brodmann lebih banyak digunakan terkait dengan fungsi spesifik di korteks. Selanjutnya kita bahas mengenai basal ganglia ya. Ini adalah struktur bagian dari telencephalon ya, bagian forebrain. Nah, basal ganglia merupakan struktur yang berada di bagian dasar rongga otak ya, di bawah cerebrum. Kalau dari gambar ini diperlihatkan yang berwarna ungu ya, di situ ada bagian sub areanya, yaitu ada putamen, ada globus pallidus ya, terlihat ya, globus pallidus, kemudian juga ada caudate nucleus ya. Nah, fungsi utama dari basal ganglia adalah terkait dengan koordinasi ya, gerakan motorik ya. Selain itu juga sensibilitas agar kebutuhan gerak dapat berjalan mulus, mengatur urutan aktivitas gerakan motorik. Jadi sangat khusus terkait dengan motorik nih. Nah, pada individu yang mengalami kerusakan di area basal ganglia tentu saja akan mengalami gangguan di dalam kontrol motoriknya, apakah terkait dengan kemampuan bicara ya, step-step dalam pergerakan, dan bisa juga terkait dengan postur. Ada salah satu gangguan penyakit degeneratif yaitu Parkinson. Nah, individu yang mengalami penyakit Parkinson ini, basal ganglianya ini terjadi kerusakan selnya ya, sel-selnya mati sehingga tidak bisa mensekresikan, melepaskan neurotransmitter dopamin. Nah, dopamin ini penting ya terkait dengan transmisi impuls yang terkait dengan gerakan ya. Jadi kita bisa amati pada orang-orang yang mengalami gangguan yaitu Parkinson ini, sulit untuk memulai gerakan, sulit mengontrol dengan smooth gitu ya, dan juga sulit untuk berhenti. Nah, itu yang terjadi pada individu yang mengalami penyakit Parkinson.
Lanjut, nah ini sistem limbik ya, masih bagian dari telencephalon ya. Sistem limbik banyak sekali ya strukturnya, ada amigdala, hipokampus, fornik, cingulate cortex, septum, dan mammillary bodies ya. Kita lihat gambarnya ya, fornik ya, ini ada lengkungan ya yang warna ungu ini ya. Ya, ini penghubung antara mammillary body dengan hipokampus ya. Kemudian ini yang berwarna orange ya, ini ya merah ya, orange merah ini amigdala. Nah, sangat berdekatan dengan hipokampus ya. Nanti kita pahami bahwa amigdala ini terkait dengan emosi dan ini hipokampus ya, terkait dengan memori. Kemudian ada cingulate cortex. Nah, ini yang berwarna hijau muda ini. Nah, sebenarnya kalau diamati dari samping, cingulate cortex ini sebenarnya berada di atas dari corpus callosum. Ingat, corpus callosum itu adalah akson ya yang menghubungkan antara hemisfer kiri dan kanan. Ya. Oke, kemudian ada septum di sini. Nah, ini septum. Ya udah. Kemudian apa sih fungsi sistem limbik? Nah, karena banyak sekali struktur yang ada, maka fungsinya juga lengkap di sini ya. Ada terkait dengan regulasi perilaku emosi, memori, dan motivasi. Juga terkait dengan perilaku makan dan minum, aktivitas seksual, dan mood ya. Di sini ada anxiety dan juga aspek emosi, agresi. Kita lihat fungsi dari masing-masing struktur ya yang ada dari sistem limbik tadi sudah terbayangkan ya, di mana keberadaan amigdala dan hipokampus ya, mereka struktur yang sangat berdekatan ya. Ini digambar amigdala dan hipokampus. Apa sih peran amigdala? Nah, di sini berperan penting dalam respon emosi, terutama reaksi cemas, takut, atau agresi. Jadi di sini dikaitkan dengan mengidentifikasi stimulus yang mengancam. Itu yang sudah dikenal ya, ada istilah fight and flight ya. Amigdala. Kemudian nah di sini ada hipokampus, perannya adalah terkait dengan proses memori, learning, dan emosi ya. Hipokampus jadi sangat berperan penting kalau kita bicara mengenai belajar ya. Kalau belajar butuh kemampuan memori ya. Nah, mengapa jadi bisa dipahami mengapa kalau kita belajar gitu ya, kalau ada aspek emosi yang positif itu akan lebih mudah. Karena memang di sini ada kaitannya antara memori dengan emosi. Demikian juga ingatan kita itu akan sangat kuat kalau ada unsur emosinya ya. Apakah emosi negatif terkait dengan rasa sedih ya, atau emosi yang positif ya, yang menyenangkan. Nah, itu akan mudah teringat. Ya, nah, makanya ini dikaitkan dengan memori. Struktur lain dari sistem limbik yaitu fornik dan cingulate cortex ya. Tadi sudah diperlihatkan bahwa fornik itu adalah struktur yang berbentuk lengkungan yang menghubungkan hipokampus dengan badan mamilari dan area lain di sistem limbik. Fungsinya apa? Ini berperan penting dalam pengolahan dan konsolidasi memori jangka panjang. Kemudian cingulate cortex atau cingulate gyrus ya, kalau di sini ada terlihat di gambar itu yang berwarna ungu ya. Ini terletak di atas corpus callosum. Fungsinya terkait dengan pengaturan respon, berperan penting dalam kontrol atensi dan perilaku sosial. Dari sistem limbik ada septum dan mammillary bodies ya. Kalau septum itu struktur kecil di depan fornik yang memiliki hubungan erat dengan hipokampus dan hipotalamus ya. Nah, fungsinya terkait dengan pengaturan emosi terutama dalam menciptakan perasaan kesenangan dan relaksasi. Jadi kalau bagian septum ini mengalami kerusakan ya atau lesi, bisa meningkatkan agresivitas ya dan kecemasan. Nah, itu hasil riset ya, hasil penelitian. Kemudian mammillary bodies ini sepasang struktur kecil berbentuk bulat yang terletak di bagian bawah otak dekat hipotalamus. Ya, ini yang berwarna merah.
Ini berperan penting dalam proses memori episodik, ya, yaitu memori-memori yang terkait dengan peristiwa atau pengalaman pribadi kita. Misalnya, memori ketika kita pertama kali masuk sekolah, memori pada saat kita lulus, ya, misalnya wisuda S1, ya, nah itu namanya memori episodik. Jadi kalau bagian ini atau bagian mamillary bodies ini mengalami kerusakan, bisa menyebabkan gangguan memori yang parah, ya, karena peran utamanya terkait dengan proses memori. Ya, sekarang kita lanjutkan di encephalon, ya. Tadi yang dibahas adalah telencephalon dari forebrain. Nah, sekarang di encephalon. D itu arti dimaknakan ada dua bagian, ya. Sini ada pars ventralis diencephalis dan pars dorsalis diencephalis, ya. Diencephalon dibatasi kiri dan kanan oleh serabut yang membentuk kapsula interna. Kemudian penjelasan yang lainnya dikaitkan dengan diencephalon adalah dinding medial diencephalon kiri dan kanan itu akan membentuk dinding ventriculus tertius terjepit antara diencephalon kiri dan kanan. Ya, perhatikan berikut diencephalon struktur utamanya adalah talamus. Kalau kita lihat gambar, talamus berada di bagian tengah, ya, di sini. Dan dari samping, ya, pembelahan sagital kita lihat ada yang berwarna kuning, ya, itu adalah corpus callosum, ya, penghubung antara hemisfer kiri dan kanan. Kemudian Anda bisa lihat lagi di bagian bawah, ya, talamus itu terhubung juga dengan amigdala. Di bawahnya talamus itu ada komponen batang otak yang terdiri dari pons dan medula, ya. Nah, batang otak ini merupakan penghubung antara korteks cerebri dan spinal cord. Kemudian ada struktur yang mirip seperti bunga, ya, itu adalah cerebellum, otak kecil yang terkait dengan keseimbangan. Nah, memahami kondisi strukturnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih, ternyata di talamus ini terhubung dengan serabut saraf, ya, yang berkaitan dengan reticular formatio, ya. Fungsi yang terkait dengan reticular formatio ini adalah fungsi yang berkaitan dengan kesadaran. Dengan kesadaran, ada yang mengarah ke korteks cerebri, artinya ascending yang menuju korteks cerebri, ya. Itu ascending as activating system. Jadi ada istilah ARAS, ya. Kemudian ada juga yang mengarah ke bawah, ya, namanya descending activating system, ya. Jadi fungsinya adalah mempengaruhi tingkat kesadaran atau arousal, ya, korteks cerebri. Kenapa? Karena tadi dikaitkan dengan pusat relay juga, ya. Ketika kita banyak menerima informasi dari luar, ya, stimulus dari luar, maka otak kita akan memilih mana yang akan diteruskan menuju korteks cerebri. Misalkan kita berada di tengah keramaian, di situ kita akan banyak mendengar suara, ya, orang berbicara, ya, tidak fokus. Nah, otak akan memilih mana yang jadi perhatian. Nah, stimulus yang diteruskan ke korteks cerebri ini itu adalah karena ada peran dari talamus, karena pusat relay tadi, ya, menseleksi. Kemudian fungsi lain dari talamus adalah untuk memori, ya, bersama dengan hipokampus berperan sebagai gudang memori, ya. Kemudian ini hipotalamus, ya, perhatikan gambarnya dari samping, ya. Nah, struktur hipotalamus itu tidak jelas sih bentuknya itu seperti apa, tapi kalau kita lihat, ya, di kantong itu, ya, yang mirip kantong 2 itu, ini adalah kelenjar pituitari. Nah, di atas pituitari seperti terikat itu penghubung, ya, dan barulah di atasnya itu hipotalamus. Ya, apa fungsi hipotalamus, ya? Fungsinya adalah mempengaruhi tingkat perhatian, penting dalam pengintegrasian emosi dan perilaku, terutama perilaku yang paling dasar nih, ya. Perilaku lapar, perilaku minum, dan perilaku seksual, ya, dorongan seksual. Ini menjadi pusat integrasi sistem saraf otonom.
Kalau kita membahas terkait dengan perilaku makan, maka struktur yang berperan di sini adalah hipotalamus, demikian juga haus ya. Selanjutnya, fungsi berikutnya adalah mengatur atau mengontrol sikap yang mengarah menjadi gerakan respon agresif. Sehingga kita kenal ada istilah fight and flight response. Kalau kita dalam keadaan terancam, ya, bahaya begitu, maka otak kita akan cepat responnya, ya. Ada reaksi mendadak, apakah kita akan melawan ya sumber stimulus yang membuat kita merasa takut atau merasa terancam tadi. Atau bisa sebaliknya, kita akan melakukan tindakan yang sifatnya menghindar, flight, terbang, ya, menghindar, menjauh dari sumber stimulus tadi. Oke. Ya, ini cukup penting juga ya, struktur ventricle. Ya, jadi di otak kita, di cerebrum kita, itu ada yang namanya ventricle. Ventricle ini merupakan kanal yang berisi cairan. Ada 4 nih istilahnya ya. Ada central kanal, central artinya tengah ya. Kemudian ada ventricle lateral ya. Kalau digambar itu terlihat ya, lateral ventricle ya. Lateral ventricle itu dianggap ventricle 1 dan 2 ya. Satu yang kiri, kemudian yang kedua yang kanan. Selanjutnya ada ventricle ketiga. Nah, ventricle ketiga kalau digambar di tengah ya, di tengah. Kemudian ada juga ventricle keempat ya, memanjang ya di sepanjang batang otak kita. Tadi ventricle dijelaskan berisi cairan ya. Kita lihat nih, apa fungsi dari ventricle ini. Ya, ini cairan ya, cairan yang mengisi ventricle. Nah, ini dikenal dengan istilah cerebrospinal fluid ya, CFS ya, cairan bening mirip plasma darah yang mengisi ventricle dan central kanal. Ventricle kan ada ventricle lateral ya, 1, 2, ventricle 3 dan ventricle 4. Nah, ventricle itu diisi oleh cairan ini, CSF ya, yang dibentuk oleh sekelompok sel yang disebut sebagai choroid plexus ya. Untuk apa ya cairan ini? Nah, fungsinya adalah sebagai bantalan ya, pelindung seandainya otak kita mengalami benturan yang keras ya, karena ada cairan, maka istilahnya goncangan itu tidak terlalu dirasakan oleh otak kita. Jadi ada bantalan ya, backupnya lah gitu. Kemudian yang kedua, menyediakan sumber hormon dan nutrisi bagi otak dan spinal cord ya. Jadi cairan ini sebenarnya makanan ya, nutrisi bagi otak kita ya, karena mengandung hormon dan nutrisi. Selanjutnya meninges ya, itu jaringan ikat yang membungkus otak. Ada 3, durameter, arachnoid, dan diameter. Kalau dilihat dari gambar ya, permukaan atas ini adalah kulit kepala ya, ini ada rambutnya ya, ini kulit kepala. Kemudian di bawah kulit kepala itu ada periostem ya, lapisan sebelum tulang tengkorak ya. Ya, kalau kita meraba kepala ya, kerasa keras, nah itu merupakan tulang tengkorak. Kemudian di bawah tulang tengkorak kita itu ada 3 lapisan yang disebut sebagai meninges. Pertama terdiri dari durameter yang terdiri dari 2 lapisan, periostal layer dan meningeal layer. Di sini dibangun oleh jaringan ikat yang padat ya. Kemudian arachnoid, membran ini berupa membran ya. Ada 2 lapisan jaringan ikat dan adanya rongga ya, rongga diisi oleh cairan cerebrospinal. Ada pembuluh darah juga di sini. Kemudian yang ketiga adalah diameter, terdiri dari jaringan ikat longgar ya yang mengandung pembuluh darah. Kemudian bagian ini yang menyeliputi, yang melekat ya dari korteks cerebral kita. Jadi diameter ya yang menempel di permukaan korteks. Bicara mengenai meninges mungkin Anda pernah dengar ya istilah meningitis ya. Meningitis itu adalah peradangan dari membran otak ya yang membungkus otak kita ya. Ya ini bagian ini ya, bisa di bagian durameter atau biasanya di membran arachnoid ya.
Kita lanjut di struktur midbrain ya, bagian berikut dari otak kita yaitu otak tengah, midbrain. Midbrain terdiri dari tectum, tegmentum, dan substantia nigra. Perhatikan di gambar bahwa midbrain ya berada di bawah ya. Tadi kita udah bahas mengenai thalamus. Di bagian yang hitam dari gambar ya, itu dipotong tuh yang warna putih ya. Kalau diperbesar ya, pembelahannya akan terlihat struktur-struktur seperti superior colliculus ya, kemudian ada juga inferior colliculus ya. Nanti itu fungsinya, kalau yang inferior terkait dengan proses auditory, sedangkan yang superior itu terkait dengan proses visual. Kemudian tectum ya, tectum fungsinya adalah untuk kesadaran ya, untuk kesadaran, regulasi respons stimulus sensorik ya. Nah, semua bagian ini berperan penting dalam jalur informasi sensoris karena nanti akan diteruskan ke thalamus. Struktur ketiga yaitu substantia nigra. Ini bagian penting ya terkait dengan kontrol gerakan ya, pergerakan sistem motoris. Substansia di sini akan melepaskan atau mensekresikan neurotransmitter yang namanya dopamin. Ya, dopamin itu penting ya untuk kontrol gerakan. Maka ada yang namanya penyakit Parkinson, ini dikaitkan dengan problem kontrol pergerakan. Sulit untuk menjalankan atau mengawali suatu gerakan ya. Seperti robot. Kebayang robot ya? Jalannya stuck gitu ya. Kemudian juga disertai dengan ekspresi wajah yang datar ya. Nah, itu ciri dari Parkinson. Ya, kita masuk ke bagian akhir ya dari otak kita yaitu hindbrain. Hindbrain terdiri dari mesencephalon dan melencephalon. Mesencephalon strukturnya yaitu pons dan cerebellum. Pons sendiri mengandung saraf kranial. Ingat, saraf kranial adalah saraf yang keluar dari kepala ya, bagian otak ya. Kemudian pons bersama medula itu mengandung reticular formatio dan ref system. Ingat, fungsi reticular formatio terkait dengan fungsi-fungsi aktivitas ya. Pada saat kita berbaring, tidur ya, atau dalam kondisi terjaga. Jadi ini memang penting ya terkait dengan kesadaran, keterjagaan ya. Kemudian ref system ini berfungsi mengirimkan akson ke forebrain, meningkatkan atau menurunkan kesiapan otak dalam berespon terhadap stimulus. Sedangkan cerebellum ya, otak kecil ya, sering orang mengatakan cerebellum dengan istilah otak kecil. Berperan dalam mengontrol pergerakan dan penting untuk keseimbangan dan koordinasi. Dan biasanya fokus pada gerakan-gerakan halus ya, misalkan aktivitas menulis ya, intinya yang memperhatikan jari tangan kita. Kemudian hindbrain melencephalon terdiri dari medula atau istilah lain medula oblongata. Di sini juga keluar dari saraf-saraf kranial ya. Fungsinya penting dalam sejumlah refleks vital. Kenapa vital? Karena memang penting dalam kehidupan. Jika fungsi ini tidak berjalan dengan baik, maka berkaitan dengan hidup atau matinya seseorang. Karena apa? Di sini ada namanya pusat detak jantung ya, serabut saraf ya, antara yang menghubungkan antara otak dan spinal cord ya. Jadi kalau ke bagian ini cedera itu akan sangat berbahaya. Pusat bernafas ya. Selain itu ada juga fungsi sekresi saliva, batuk, dan bersin melalui saraf kranial. Saraf kranial yang berperan juga di sini mengontrol sensasi dari kepala, pergerakan otot di kepala, dan kebanyakan efek parasimpatik ke otak. Dan juga mengandung reticular formatio ya. Jadi reticular formatio memang terhubung ya, menghubungkan bagian batang otak menuju cerebrum dan juga menghubung dari batang otak sendiri menuju spinal cord. Ya, kita masuk spinal cord ya. Ini adalah organ kedua dari sistem saraf pusat. Tadi kita sudah banyak belajar mengenai otak ya, bagian-bagian otak dan fungsi dari strukturnya. Sekarang ini spinal cord ya. Spinal cord berfungsi mengkomunikasikan organ sensori dan otot-otot ya.
strukturnya itu bersegmen atau diistilahkan dengan vertebra. Kita memiliki ada 31 ya ruas ya atau vertebra nih ya spinal cord. Nah, di sini terdiri dari serabut sensori dan serabut motor. Serabut sensori artinya akan menerima stimuli yang diterima oleh reseptor yang akan diteruskan menuju sistem saraf pusat di otak. Ya, sedangkan kalau serabut motor berarti serabut ini menerima atau meneruskan pesan ya yang diterima dari otak menuju organ targetnya. Apakah organ target itu berupa otot rangka yang disadari atau organ targetnya itu berupa kelenjar ya yang akan mensekresikan hormon atau neurotransmitter ya. Kemudian nih, ini ada istilah akar dorsal dan ventral. Dari gambar akan terlihat mana yang akar dorsal, mana yang akar ventral. Akar dorsal ini lebih ke menerima informasi sensori, sedangkan akar ventral ini yang keluar membawa informasi motor ke otot atau kelenjar. Jadi mewakili. Kalau akar dorsal mewakili serabut sensori, sedangkan kalau akar ventral itu mewakili serabut motor karena membawa informasi ya dari pusat saraf menuju otot atau kelenjar. Dari gambar kita bisa lihat ya. Nih misalkan ada otot nih dan kemudian itu spinal cord diambil satu segmen vertebra ya. Kalau yang menerima berarti akar dorsal. Akar dorsal itu dari segmen menuju bagian tengah dan diteruskan ke otak. Dari otak ya nanti keluar tuh ada yang namanya akar ventral. Ya, akar ventral dan akhirnya menuju, anggaplah pesan itu organ targetnya adalah otot atau tangan kita misalnya. Maka tangan kita akan bergerak ya karena ada fungsi yang diterima karena ada fungsi untuk menerima ya informasi dari otak untuk menggerakkan tangan ya misalnya. Fungsi yang disadari. Kalau yang tidak disadari berarti organ targetnya adalah kelenjar. Ya, ini ada percobaan atau eksperimen yang dilakukan oleh Francois Magendie ya pada anak anjing. Ya, pada akar dorsal artinya terjadi pemotongan akar dorsal. Fungsinya apa? Akar dorsal yaitu untuk meneruskan ya informasi menuju pusat saraf. Nah, kalau kalau akar ini dipotong, otomatis tidak ada tuh sensasi yang dirasakan ya, karena nggak sampai ke otak. Nah, sedangkan kalau pemotongan akar ventral ya artinya informasi dari otak yang memerintahkan untuk menggerakkan tangan itu nggak sampai. Artinya apa? Meskipun ada informasi tapi karena tidak terhubung ya tidak berperan dari akar ventralnya maka tidak terjadi pergerakan atau lebih tepatnya kehilangan pergerakan. Ya. Nah, terkait dengan spinal cord ini ya yang terdiri dari berbagai segmen ya, 31 segmen ya, vertebra kita, tulang belakang kita. Nah, ada istilah referral pain. Ya, ini adalah rasa sakit pada organ bagian dalam yang diterima pada bagian luar atau di area segmen tersebut. Contohnya adalah misalnya ada seseorang yang mengalami sakit jantung. Nah, nyeri yang ada pada jantung ini diproyeksikan ke segmen bagian luar sehingga simptomnya bisa dirasakan di bagian punggung bagian belakang sebelah kiri misalnya karena jantung kita akan lebih ke arah kiri. Itu namanya referral pain. Kemudian ada istilah gerakan refleks ya. Ini adalah pergerakan yang bergantung pada fungsi spinal cord, pergerakan spesifik yang ditimbulkan oleh stimulus sensori. Contohnya jika kita ya, kalau tangan kita menyentuh benda panas, maka tangan kita akan segera bergerak ya, menghindar cepat sekali. Saking cepatnya maka ini pergerakan ini sebenarnya belum sampai ke otak perintah sebenarnya belum menerima itu.
stimulus panas, tapi spinal cord yang bekerja, ya, sehingga bisa dimunculkan gerakan otomatis tadi, ya. Nah, ini dalam rangka upaya fungsi perlindungan, ya. Demikian juga misalnya mata kita, gerakan refleks mata itu segera tuh. Kalau kita ada benda kecil ya yang masuk di mata kita, maka ada gerakan refleks mata ya, langsung gitu ya. Baik, ini adalah akhir dari pembahasan mengenai anatomi ya, otak dan spinal cord. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya, menjadi dasar bagi Anda untuk memahami materi lanjutan dari konsep biopsikologi.